1 yaitu menjelaskan fakta historis, ideologis, sosiologis, politis, yuridis, dan lahirnya KHS. Jawabannya ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Kemudian ekonomi syariah dalam bentuk bank syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dapat dikatakan telah memperteguh kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Pasal 55 ayat 1 berbunyi, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Selanjutnya, kewenangan absolut dari peradilan agama sebagai lembaga pengadilan yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah diperkuat pula dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU 10/2012 yang pada pokoknya telah memberikan putusan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara yuridis formal, pengakuan terhadap prinsip ekonomi syariah telah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, mulai dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kiranya sudah sangat jelas menunjukkan bahwa otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah, terutama di dalam sistem perbankan di Indonesia, telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal. Perspektif yuridis ini mengandung makna bahwa pelembagaan prinsip syariah merupakan suatu bentuk konkretisasi proses transformasi subsistem hukum Islam menjadi bagian utuh sistem hukum positif nasional dan menjadi seperangkat aturan yang secara eksklusif mengatur sistem operasional kegiatan usaha perbankan, yang pada gilirannya yang akan memperkuat otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah. Perbankan ekonomi syariah di Indonesia jelas tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dan bisnis syariah pada masyarakat muslim dunia pada umumnya. Mentransformasikan hukum ekonomi syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 landasan, yakni landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Kecenderungan model pengembangan hukum Islam melalui 2 jalur, yaitu jalur legislasi dan jalur non-legislasi. Mengusung hukum ekonomi syariah ke jalur legislasi memerlukan 3 hal, yaitu substansi, bentuk, dan proses. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan secara absolut dimiliki oleh pengadilan agama. Tentunya harus didukung oleh kesiapan lembaga atau institusi pengadilan agama itu sendiri dalam menjalankan kewenangannya tersebut, termasuk di dalamnya kesiapan sumber daya manusia, terutama hakim dan panitera di lingkungan pengadilan agama, yang harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ekonomi syariah. Selanjutnya, saya akan memaparkan pertanyaan tentang jelaskan intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Baiklah, saya akan menjelaskan intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, membahas tentang peradilan agama, lingkungan peradilan agama, syarat menjadi hakim pengadilan agama, syarat menjadi hakim pengadilan tinggi agama,
syarat jadi panitera pengadilan agama, syarat jadi panitera pengadilan tinggi agama, syarat jadi jurusita, syarat jadi sekretaris pengadilan agama, syarat menjadi sekretaris pengadilan tinggi agama, syarat menjadi wakil sekretaris pengadilan agama, syarat menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi agama, juga membahas tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan tentang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang terdapat pembahasan ekonomi syariah. Salah satunya adalah bank syariah. Coba Anda jelaskan produk-produk penghimpunan dana dan produk-produk penyaluran dana. Dan fatwa DSN MUI sebagai rujukannya. Baiklah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan tersebut. Penghimpunan data di bank syariah dapat berbentuk syariah, dapat berbentuk syariah, berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Pada prinsipnya, penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Artinya, dalam sistem perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Dikenal produk-produk berupa giro, tabungan, deposito sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian, produk penghimpunan dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari giro, yaitu ada giro wadiah dan giro mudharabah. Kedua, tabungan. Ada tabungan wadiah dan ada tabungan mudharabah. Selanjutnya ketiga, deposito, yaitu adalah deposito mudharabah. Prinsip wadiah implikasi hukumnya sama dengan qard, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Sedangkan prinsip mudharabah adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai sohibul mal dan bank sebagai mudharib, dan konsep akad mudharabah termaktub dalam fatwa DSN MUI nomor 7 /DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Dalam konteks fatwa tersebut adalah mudharabah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam menyalurkan dana yang telah berhasil diimpun, bank syariah dapat berupa pembiayaan atau kredit al-mudharabah, kredit al-musyarakah, bai al-murahabah, bai bithamal ajil, bai as-salam, bai al-istisna, dan ijarah. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musyakoh. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank syariah dan unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil. Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaannya syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu 1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa, 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap. Demikian penjelasan saya tentang pertanyaan-pertanyaan dari tugas hukum ekonomi syariah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.